Gunung Lembu, salah satu gunung yang terletak di Jawa Barat, telah lama menjadi destinasi favorit para pendaki. Dengan ketinggian yang tidak terlalu ekstrim, dua sahabat, Aisyah dan Nabila, memutuskan untuk mendaki gunung ini sebagai pelarian sejenak dari rutinitas kota yang membelenggu. Aisyah, seorang wanita muslim yang selalu mengenakan hijab, adalah sosok yang penuh semangat dan suka tantangan. Sementara Nabila lebih pendiam, namun memiliki ketangguhan yang tidak kalah hebat. Mereka telah bersahabat sejak duduk di bangku kuliah, dan selalu berbagi cerita serta mimpi-mimpi mereka. Kali ini, pendakian Gunung Lembu adalah impian yang telah lama mereka rencanakan. Bismillah, semoga perjalanan kita lancar dan selamat, ucap Aisyah dengan penuh keyakinan, sambil mengecek kembali perlengkapan mereka di base camp pendakian. Nabila mengangguk seraya tersenyum. Amin, aku sudah gak sabar lihat sunrise dari atas sana, balasnya. Setelah melakukan registrasi dan berdoa, mereka memulai perjalanan dengan langkah yang penuh semangat. Jalur pendakian Gunung Lembu dimulai dengan jalan setapak yang cukup landai. Pohon-pohon rindang di sepanjang jalan memberikan suasana yang teduh dan menenangkan. Angin sejuk menyapa wajah mereka, menambah semangat di setiap langkah. Selama perjalanan, mereka banyak berbincang tentang berbagai hal. Aisyah yang ceria terus bercerita tentang rencana hidupnya setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai konsultan lingkungan. Sementara Nabila lebih banyak mendengarkan, sesekali menanggapi dengan tawa kecil. Meski berbeda karakter, mereka saling melengkapi. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanjakan yang cukup curam. Jalur ini berbatu dan licin karena hujan yang turun beberapa hari sebelumnya. Aisyah berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kita istirahat dulu ya, usul Aisyah sambil meneguk air dari botolnya. Boleh, jawab Nabila yang juga tampak mulai kelelahan. Mereka duduk di sebuah batu besar sambil menikmati pemandangan hutan yang lebat. Suara burung dan gemerisik dedaunan menjadi latar musik alami yang menenangkan. Setelah beristirahat sekitar 10 menit, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, di tengah perjalanan menanjak, Aisyah yang berjalan di depan tiba-tiba terpeleset. Kakinya tergelincir ke celah batu yang licin. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh ke sisi jalur pendakian. Aisyah, teriak Nabila panik. Dengan refleks, Nabila langsung menghampiri sahabatnya, yang tergeletak dengan wajah meringis kesakitan. Aisyah memegang kakinya yang tampak bengkak. Aduh, kakiku sakit banget, keluh Aisyah dengan suara tertahan. Nabila memeriksa kondisi kaki sahabatnya. Meskipun tidak ada luka terbuka, jelas terlihat bahwa pergelangan kaki membengkak dan tidak bisa digerakkan dengan normal. Kita harus berhenti di sini dulu. Aku akan coba balut kakimu, ucap Nabila dengan tenang meskipun hatinya diliputi kekhawatiran. Dengan cekatan, Nabila mengambil perban elastis dari tas P3K mereka. Ia membalut pergelangan kaki Aisyah dengan hati-hati untuk mengurangi pembengkakan. Aisyah meringis setiap kali Nabila menyentuh kakinya. Maaf ya Aisyah, aku harus kencangkan perbannya biar kaki kamu nggak makin bengkak, kata Nabila. Aisyah hanya mengangguk dengan wajah menahan sakit. Setelah selesai membalut, Nabila membantu Aisyah duduk dengan lebih nyaman. Kita nggak bisa lanjut naik ya? Tanya Aisyah dengan suara lirih. Nabila menggeleng. Enggak Aisyah, kondisi kakimu nggak memungkinkan. Kita harus bertahan di sini sampai kamu bisa jalan lagi, atau ada yang bantu, jawabnya tegas. Mereka menyadari bahwa sinyal ponsel sangat lemah di tempat itu, sehingga tidak memungkinkan untuk meminta bantuan dengan cepat. Nabila mencoba mencari jalur yang lebih aman di sekitar mereka untuk beristirahat. Dengan susah payah, ia membantu Aisyah berpindah ke tempat yang lebih datar dan terlindung dari angin. Hari mulai beranjak sore. Nabila memasang tenda darurat dan memastikan Aisyah tetap hangat dengan menyelimuti tubuh sahabatnya. Meskipun lelah, Nabila berusaha tetap kuat demi sahabatnya. Aku minta maaf, Bill. Gara-gara aku kita nggak bisa sampai puncak, ucap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Nabila menggenggam tangan Aisyah dengan erat. Jangan bilang gitu. Keselamatan kamu jauh lebih penting dari puncak. Aku nggak akan ninggalin kamu, Aisyah. Kita akan hadapi ini sama-sama, ujarnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua hanya ditemani suara angin dan gemerisik dedaunan. Cahaya bulan yang samar menyinari tenda mereka. Meskipun keadaan tidak sesuai dengan rencana awal, Aisyah dan Nabila tetap bersyukur karena masih bisa bersama. Bismillah, kita pasti bisa melewati ini, bisik Nabila dalam hati, sambil memandang sahabatnya yang mulai tertidur dengan wajah letih. Nabila duduk bersandar di dinding tenda darurat yang mereka dirikan di sela-sela pohon besar. Matanya yang sembab menatap Aisyah yang terbaring dengan wajah letih.
Kakinya masih bengkak meski telah dibalut dengan perban seadanya. Angin malam menyelusup ke dalam tenda, membuat tubuh mereka menggigil. Hari pertama mereka di tempat itu terasa berat. Setelah memastikan tenda terpasang dengan baik, Nabila memaksakan diri mencari ranting-ranting kayu untuk membuat api. Langkahnya berat, rasa lelah menggerogoti tubuhnya setelah perjalanan yang penuh cobaan. Siang itu udara hutan terasa lembab dan pengap. Cahaya matahari yang menembus celah pepohonan tidak mampu mengusir hawa panas yang menyesakkan dada. Nabila mengatur napas dan terus mencari kayu. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari semak-semak di sebelah kirinya. Ia berhenti dan menahan napas. Dari balik semak, seekor babi hutan besar muncul dengan mata yang merah menyala. Bulu kasar di tubuhnya berdiri tegak, menandakan bahwa hewan itu merasa terancam. Babi hutan itu menggeram, lalu mulai berlari ke arah Nabila. Dengan refleks, Nabila melemparkan ranting yang dipegangnya. Kayu itu menghantam kepala babi hutan, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Nabila berlari secepat mungkin, kakinya terantuk akar pohon yang mencuat dari tanah. Tolong. Teriak Nabila panik. Aisyah yang mendengar teriakan sahabatnya tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Wajahnya memucat saat melihat Nabila berlari terengah-engah ke arahnya. Nabila, sini cepat. Seru Aisyah dengan suara penuh kekhawatiran, meskipun tubuhnya tidak mampu bergerak. Dengan sekuat tenaga, Nabila meraih tongkat kayu yang tergeletak dekat tenda dan mengacungkannya ke arah babi hutan. Hewan itu semakin mendekat dengan geraman penuh amarah. Nabila melemparkan tongkat itu tepat ke arah babi hutan. Tongkat tersebut menghantam kaki depan hewan itu, membuatnya terjatuh. Napas Nabila tersengal-sengal saat babi hutan yang terluka akhirnya mundur ke dalam semak-semak dengan geraman penuh amarah. Aisyah menatap Nabila dengan mata berkaca-kaca. Kamu gak apa-apa? Tanyanya dengan suara serak. Nabila mengangguk meskipun tubuhnya gemetar. Aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Siang itu berlalu dengan ketegangan yang masih membekas. Mereka sadar bahwa hutan ini bukan tempat yang ramah. Malam pertama tiba dengan suasana yang semakin mencekam. Setelah memastikan tenda terpasang dengan baik, Nabila duduk dekat api yang mulai meredup. Aisyah terbaring di dalam tenda dengan tubuh yang masih terasa sakit. Angin malam berembus dingin, membuat tubuh mereka menggigil. Aku harap nggak ada lagi kejadian kayak tadi, ujar Nabila dengan suara pelan. Amin. Aku nggak bisa bantu banyak kalau ada yang kayak gitu lagi. Jawab Aisyah dengan nada penuh penyesalan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan. Nabila menoleh dengan wajah tegang. Siapa di sana? Tanya Nabila dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, namun suara langkah itu semakin mendekat. Nabila meraih senter dan menyalakannya. Cahaya senter menyapu pepohonan, tetapi tidak menemukan apapun. Saat ia berpikir semuanya aman, tiba-tiba tenda mereka bergetar keras, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Aisyah menggenggam ujung selimut dengan erat. Kamu dengar itu? Bisiknya dari dalam tenda. Nabila mengangguk meski jantungnya berdegup kencang. Aku nggak mau tahu itu apa. Kita harus tetap di sini. Mereka berusaha tenang meski rasa takut menggerogoti. Suara bisikan samar mulai terdengar dari arah hutan. Pulang. Nabila menelan ludah. Aisyah, kamu dengar? Aisyah mengangguk dengan wajah pucat. Suara itu kayak minta kita pergi dari sini. Bisikan itu semakin jelas dan mengelilingi mereka. Suasana menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, bayangan hitam tinggi muncul di pinggiran hutan. Nabila merasa tubuhnya membeku. Astagfirullah. Bisik Nabila dengan suara bergetar. Bayangan itu mendekat, namun sebelum mencapai tenda mereka, angin kencang bertiup dan bayangan tersebut menghilang begitu saja. Malam pertama berlalu dengan penuh ketegangan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak dan hanya berharap pagi segera tiba untuk mengusir semua kengerian yang mereka alami. Hari kedua di hutan dimulai dengan suara gemuruh yang menggetarkan udara. Langit gelap menggantung di atas pepohonan, menandakan hujan lebat akan segera turun. Nabila terbangun dengan tubuh yang terasa lebih lelah dari sebelumnya. Ia menatap Aisyah yang masih terbaring dengan wajah pucat. Kakinya masih bengkak dan jelas belum bisa digerakkan. Aisyah, kamu gimana? Tanya Nabila dengan suara serak. Masih sama, Pil. Kakiku sakit banget. Jawab Aisyah pelan. Nabila menelan ludah, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Mereka hanya punya sisa makanan yang sangat sedikit, dan kondisi cuaca tidak mendukung untuk mencari tambahan. Tiba-tiba, rintik hujan mulai turun, semakin lama semakin deras.
Nabila segera berlari keluar dari tenda untuk memastikan tali pengikatnya tetap kuat agar tidak roboh. "Nabila, hati-hati!" seru Aisyah dari dalam tenda. Hujan deras membuat pandangan Nabila kabur. Tanah yang licin mempersulit langkahnya. Air mengalir deras di sekitar mereka, hampir membentuk aliran kecil yang mengitari tenda. Kita harus bertahan. Gumam Nabila pada dirinya sendiri. Setelah memastikan tenda aman, Nabila kembali masuk dengan tubuh basah kuyup. Ia menggigil karena hawa dingin yang menusuk. Kamu basah semua, Bill. Ganti baju, nanti kamu sakit. Ujar Aisyah khawatir. Baju kita tinggal sedikit. Aku tahan aja. Jawab Nabila sambil tersenyum tipis. Hujan tidak kunjung reda hingga malam tiba. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan, membuat suasana semakin mencekam. Air yang merembes masuk ke dalam tenda membuat mereka sulit untuk tetap kering. Kita nggak bisa begini terus. Gumam Nabila. Aisyah menggigit bibirnya. Aku nyusahin kamu banget ya. Jangan bilang gitu. Kita sahabat. Aku nggak akan ninggalin kamu. Tegas Nabila. Malam itu mereka bertahan dengan tubuh menggigil. Nabila tidak tidur sama sekali, memastikan bahwa air tidak semakin membanjiri tenda. Setiap kali kilatan petir menyambar langit, ia merapatkan tubuhnya ke arah Aisyah, mencoba memberikan kehangatan. Hari ketiga tiba dengan langit yang masih kelabu, meski hujan sudah mulai reda. Nabila terbangun dengan tubuh yang lemas dan perut yang melilit karena lapar. Persediaan makanan mereka sudah habis sejak malam sebelumnya. Aisyah, kita harus cari makanan. Ujar Nabila dengan suara serak. Tapi gimana caranya? Aku nggak bisa bantu. Jawab Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Kamu tetap di sini. Aku akan cari sesuatu. Apapun yang bisa dimakan. Kata Nabila tegas. Dengan langkah tertatih-tatih, Nabila meninggalkan tenda. Hutan yang basah dan licin membuat perjalanannya semakin sulit. Ia menyapu pandangan ke sekitar, berharap menemukan buah-buahan atau apapun yang bisa dimakan. Tiba-tiba, matanya menangkap gerakan di antara semak-semak. Jantungnya berdegup kencang saat melihat tubuh besar ular piton melata di atas tanah yang berlumpur. Panjangnya hampir 3 meter dengan kulit berkilau karena air hujan. "Ya Allah," gumam Nabila dengan suara bergetar. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mendapatkan makanan. Tapi menangkap ular sebesar itu bukan hal yang mudah. Dengan nekat, Nabila mengambil ranting panjang yang cukup kuat. Ia berjalan perlahan mendekati ular tersebut, berusaha tidak membuat suara. Ular itu tiba-tiba berhenti bergerak dan menoleh ke arah Nabila. Mata kuningnya menatap tajam, membuat Nabila merasakan bulu kuduknya meremang. "Bismillah," bisik Nabila sebelum dengan cepat menancapkan ranting ke tubuh ular itu. Ular piton mengamuk, tubuhnya melilit ranting dengan kekuatan yang mengerikan. Nabila berusaha sekuat tenaga menahan, agar ranting itu tidak terlepas. Namun kekuatan ular itu terlalu besar. Dengan napas tersengal, Nabila melempar ranting dan mencoba mencari batu besar di sekitarnya. Ular itu merayap cepat ke arahnya, membuat Nabila panik. Astagfirullah. Teriak Nabila sambil melempar batu besar ke kepala ular tersebut. Batu itu menghantam kepala ular dengan keras. Ular itu terhuyung dan akhirnya terkulai lemas. Nabila terjatuh ke tanah dengan napas tersengal-sengal. Alhamdulillah, Bisiknya. Dengan susah payah, Nabila menyeret tubuh ular itu kembali ke tenda. Tubuhnya yang lemah hampir tidak mampu membawa beban berat tersebut. Sesampainya di tenda, Aisyah terbelalak melihat ular besar di hadapan mereka. Nabila, kamu... ini satu-satunya cara kita bertahan. Ujar Nabila dengan suara serak. Dengan peralatan seadanya, Nabila membersihkan dan memotong ular tersebut. Meski rasanya jauh dari enak, daging ular itu memberikan mereka tenaga yang sangat dibutuhkan. Kamu hebat, Bill. Ujar Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Kita harus tetap hidup, Aisyah. Aku nggak akan biarin kita mati di sini. Jawab Nabila tegas. Hari ketiga berakhir dengan perasaan lega meski tubuh mereka masih lelah. Mereka tahu perjuangan belum usai, tetapi harapan untuk bertahan kini kembali menyala. Hari keempat di hutan dimulai dengan embusan angin pagi yang sejuk. Kabut tebal masih menyelimuti pepohonan, namun langit mulai menunjukkan warna kebiruan. Nabila terbangun dengan tubuh yang terasa sedikit lebih ringan, meski rasa lelah masih menggelayut. Ia menoleh ke arah Aisyah yang masih terbaring di dalam tenda. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aisyah mencoba menggerakkan kakinya dengan hati-hati. Aisyah, kamu udah bisa gerakin kakimu? Tanya Nabila dengan mata berbinar. Aisyah mengangguk pelan. Masih sakit, tapi nggak separah kemarin. Aku mau coba berdiri. Nabila langsung mendekat dan meraih tangan sahabatnya. Dengan bertumpu pada Nabila, Aisyah perlahan mencoba bangkit. Wajahnya meringis menahan rasa sakit, tetapi ia tetap memaksakan diri.
Pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Ujar Nabila khawatir. Setelah beberapa detik yang menegangkan, Aisyah akhirnya berhasil berdiri, meski tubuhnya masih goyah. Aku bisa berdiri, Bil. Alhamdulillah. Ujar Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Nabila tersenyum lega. Alhamdulillah, ini kemajuan besar. Kalau besok kondisimu makin baik, kita bisa mulai turun gunung. Malam itu mereka tidur dengan hati yang lebih tenang. Harapan untuk kembali ke peradaban kini terasa semakin nyata. Keesokan paginya, setelah memastikan bahwa Aisyah cukup kuat untuk berjalan dengan bantuan Nabila, mereka memutuskan untuk mulai turun gunung. Langkah demi langkah mereka tempuh dengan penuh kehati-hatian. Nabila menggenggam erat tangan Aisyah, memastikan sahabatnya tidak terpeleset di jalur yang licin. Aku nggak nyangka kita bisa sampai sejauh ini. Ujar Aisyah dengan suara terharu. Kita kuat karena saling dukung. Allah masih lindungi kita. Jawab Nabila dengan senyuman tipis. Perjalanan turun terasa menegangkan. Hutan yang awalnya penuh dengan kengerian, kini mulai terlihat lebih bersahabat. Suara burung dan gemerisik dedaunan menemani langkah mereka. Namun rasa lapar dan kelelahan masih menjadi ujian besar. Saat mereka hampir mencapai base camp, terdengar suara orang-orang berbicara dengan panik. Nabila dan Aisyah saling berpandangan dengan bingung. Ada apa ya? Tanya Aisyah. Nggak tahu, tapi kita harus terus jalan. Jawab Nabila. Langkah mereka semakin cepat meski tubuh terasa berat. Setibanya di area base camp, mereka disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Beberapa pendaki dan petugas SAR tampak berkumpul dengan wajah cemas. Permisi, ada apa ya? Tanya Nabila kepada salah satu petugas. Petugas itu menatap mereka dengan wajah serius. Kalian dari jalur pendakian Gunung Lembu? Di jalur pendakian Gunung Lembu? Iya, kami baru turun, jawab Nabila. Alhamdulillah kalian selamat. 2 hari lalu terjadi longsor hebat di jalur menuju puncak. Semua pendaki yang ada di sana terkubur, ujar petugas itu dengan suara berat. Nafas Nabila tercekat. Aisyah memegang tangan sahabatnya erat, wajahnya pucat mendengar kabar itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisik Aisyah dengan suara gemetar. Kalau kalian melanjutkan pendakian di hari kedua, mungkin kalian juga... Petugas itu tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi maknanya sudah jelas. Nabila menelan ludah. Ya Allah, jadi kejadian itu pas kita bertahan di hutan? Petugas itu mengangguk. Iya, kalian benar-benar beruntung. Air mata menetes di pipi Aisyah. Allah masih lindungi kita, Bil. Meskipun kita kena musibah, tapi kalau Allah nggak berkehendak, kita nggak sampai terkubur seperti yang lain. Nabila merasakan haru yang mendalam. Kita harus selalu bersyukur, Aisyah. Ini pelajaran besar buat kita. Mereka berdua saling berpelukan dengan penuh rasa syukur. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan, Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk selamat. Hari itu menjadi penutup dari perjuangan mereka di Gunung Lembu. Dengan hati yang penuh syukur, mereka bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih menghargai setiap detik yang Allah berikan.